Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya inti dari pelajaran olahraga? Ini bukan cuma soal menang atau kalah loh. Hari ini, kita akan bedah tuntas blok-blok pembangun gerakan. Dan kita akan lihat kenapa semua ini jauh lebih penting daripada sekedar nilai bagus di rapor. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita bakal mulai dari konsep penja secara umum, terus kita menyelam ke detailnya, kayak teknik melempar dan menangkap. Dan terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini jadi bekal buat seumur hidup. Siap? Yuk kita mulai. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama. Mungkin sudah saatnya kita melihat pendidikan jasmani atau penjas dengan kacamata yang baru. Coba deh, pikirin benar-benar. Apa sih tujuan asli dari pelajaran olahraga? Apa cuma buat bikin kita capek dan keringetan, atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Jawabannya ternyata jauh lebih dari sekedar jago olahraga. Menurut sumber kita, penjas itu intinya adalah pembentukan karakter. Di sini kita belajar kerja keras dan disiplin buat mencapai target, belajar berani menghadapi tantangan, dan yang penting, belajar kerja sama tim. Bahkan, pikiran kritis dan emosi kita juga ikut terasah. Jadi, lapangan olahraga itu ibaratnya laboratorium buat kehidupan nyata. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi. Kita akan masuk ke jantungnya pembahasan. Fondasi yang jadi dasar dari semua gerakan fisik yang kita lakukan. Nah, istilah kerennya itu keterampilan motorik fundamental. Sesuai definisinya, ini adalah gerakan-gerakan paling dasar, kayak melempar, menangkap, lari, yang nantinya jadi pondasi buat semua hal lain, mulai dari main bola sampai menari. Cara gampang buat ngingetnya gini, anggap aja ini ABC-nya gerakan. Sama kayak kita nggak bisa nulis novel kalau nggak tahu alfabet kan? Nah, kita juga nggak akan bisa jago dalam aktivitas fisik yang rumit kalau dasarnya aja belum kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Kita akan mulai dengan salah satu keterampilan paling dasar, dan kita akan urai mekanismenya, yaitu melempar. Kita mulai dari lemparan bawah tangan. Gerakan mengayun ini pasti udah nggak asing lagi ya, kayak di permainan bowling atau softball. Coba perhatikan posturnya di sini. Tujuan utama dari lemparan bawah tangan itu, seperti yang kita lihat, adalah buat akurasi dan kontrol di lintasan yang rendah. Kuncinya itu ada di gerakan mengayun yang mulus, kayak bandul jam. Yuk, kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, sikap awal, kaki yang nggak dominan maju ke depan. Kedua, persiapan, ayunkan tangan ke belakang sambil pindahin berat badan. Ketiga, gerakan melempar, yaitu saat kita mentransfer semua tenaga itu ke depan. Dan yang terakhir, jangan lupain gerakan lanjutan atau follow through, ini penting banget buat keseimbangan dan akurasi. Dari gerakan ayunan bandul, sekarang kita pindah ke gerakan rotasi, lemparan samping. Coba bayangin pas lagi lempar frisbee atau batu di atas air. Nah, itu dia gerakannya. Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Beda sama lemparan bawah yang kayak ayunan, lemparan samping ini kekuatannya datang dari putaran. Perhatiin deh, gimana pinggul dan bahu itu muter barengan buat melecutkan lengan ke depan. Dan yang terakhir, ada lemparan atas, yang sering kali jadi yang paling kuat di antara ketiganya. Lemparan yang satu ini melibatkan seluruh tubuh. Tenaganya bukan cuma dari lengan loh, tapi dimulai dari pijakan di tanah, naik lewat kaki, pinggul, badan, dan terakhir dilepaskan lewat lengan. Ini kayak rantai energi yang nyambung dari ujung kaki sampai ujung tangan. Habis melempar ya pastinya kita belajar menangkap dan memukul kan? Nah, dua keterampilan ini menuntut kita buat bisa bereaksi cepat terhadap objek bergerak dan mengoordinasikan tubuh kita dalam sekejap. Menangkap itu ternyata nggak cuma satu macam loh. Seperti yang kita lihat di sini, ada tekniknya sendiri untuk menangkap bola tinggi, bola yang datangnya datar, bola rendah, bahkan sampai bola yang menggelinding di tanah. Lihat deh bedanya di sini. Buat bola datar, kita bisa berdiri cukup tegak. Tapi pas bolanya menggelinding, kita harus turunin posisi badan, tekuk lutut, seolah-olah jadi penghalang buat bola. Intinya adalah adaptasi. Sekarang kita ngomongin memukul. Ada pilihan nih, mau pakai satu tangan atau dua tangan. Dan masing-masing ada plus minusnya. Seperti yang tabel ini tunjukkan, dua tangan itu ngasih kita tenaga dan kontrol yang lebih besar. Makanya pemain bisbol pakainya dua tangan. Tapi satu tangan, kayak di tenis, ngasih kita jangkauan yang lebih luas. Jadi nggak ada yang mutlak lebih baik. Semua tergantung situasi. Nah, ini dia visualnya. Di sebelah kiri, pegangan satu tangan bikin kita bisa menjangkau bola yang lebih jauh. Sementara di kanan, pegangan dua tangan ngasih kuda-kuda yang lebih kokoh buat pukulan yang kuat dan terkontrol.
Oke, kita sudah bahas detail-detail teknisnya. Sekarang, yuk kita tarik lagi ke gambaran besarnya dan kita sambungin semua ini dengan kehidupan kita di luar jam pelajaran olahraga. Kutipan dari riset ini bener-bener ngena banget. Keterampilan motorik pada pendidikan jasmani meningkatkan pembelajaran gerak seumur hidup. Ini poin kuncinya. Apa yang kita pelajari di lapangan itu bukan buat ujian besok, tapi buat bekal kita puluhan tahun ke depan. Jadi, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Melempar, menangkap, memukul, ini semua bukan sekedar latihan di sekolah. Ini adalah alfabet yang bikin kita bisa membaca dan menulis bahasa gerakan. Inilah fondasi yang membuat kita bisa menikmati main bareng anak-anak kita nanti, berani nyoba olahraga baru saat dewasa, dan tetap aktif serta sehat sepanjang hidup. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Lain kali Anda jalan-jalan, main lempar tangkap, atau bahkan sekedar berkebun, coba deh perhatikan gerakan-gerakan dasarnya. Blok pembangun mana yang sedang Anda pakai, dan blok pembangun mana yang mau Anda perkuat hari ini.